Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leo Sribere di Network and Security. Teman-teman, satu hari yang lalu saya dapat komentar ya. Ada salah satu subscriber saya dengan nama akun @era90games34. Seperti yang tertulis di sini tuh satu hari yang lalu meninggalkan sebuah komentar, dan ini menurut saya cukup menarik. Masukannya sepele, masukannya sepertinya kalau kita lihat seolah-olah orang ini nggak mau diribetin gitu ya, mencari urutan video-video. Dia meninggalkan komentar seperti ini. Abang, saya pengen belajar dari video abang. Bang, tolong dong video part-part selanjutnya ditulisin nomornya biar nggak ngacak saya belajarnya. Lalu saya secara spontan meninggalkan komentar balasan. Hehehe, iya, belum ditata lagi sih, tapi video-videonya sudah di grouping per playlist. Nanti kalau ada waktu saya rapikan ya. Nah, ini masukannya cukup menarik buat saya teman-teman, dan setelah saya review kembali, saya lihat di sini tercatat ada sekitar 39 video. Sebenarnya sudah saya grouping di dalam beberapa playlist itu. Sudah saya bagi di dalam beberapa playlist. Ada Mikrotik series, ada ethical hacking, ada router dan switch, Cisco series, ada pembahasan network secara umum. Terus ada playlist network and security, ada playlist network simulator, ada F5 untuk load balancer. Sebenarnya semua video-video mungkin tidak semua video yang ada sequence partnya gitu. Jadi ada misalnya pembahasan tentang materi A lalu part 1 gitu, tidak semua ada. Biasanya kalau saya habitnya itu akan membuat penamaan part 1 atau part 2 di dalam judul video itu apabila ada satu materi yang saya bahas cukup panjang. Jadi tidak cukup saya selesaikan di dalam satu buah video. Nah, itu akan saya buat part. Jadi tapi ini masukan menarik menurut saya. Jadi kalau yang saya tangkap dari komentar yang ditinggalkan ini adalah supaya kemudian saya membuat sebuah tutorial yang berkesinambungan dari awal sampai dengan ya udah end pembahasan terkait itu, paling tidak sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ini menarik, dan itulah kenapa pada malam hari ini saya memulai untuk membuat sebuah tutorial, sebuah playlist baru. Ini benar-benar membahas, kita mulai dari membahas mikrotik ya, router mikrotik yang paling sederhana, kebutuhan resource untuk melakukan lab juga tidak terlalu besar, sehingga saya pikir ini akan sangat menarik untuk kita ikuti. Jadi mungkin nextnya nanti saya akan merapikan ya teman-teman, playlist misalnya, karena hari ini saya akan mulai membuat playlist Mikrotik series. Kemungkinan besar beberapa video-video yang ada di sini di router Mikrotik series ini akan saya hide, akan saya tidak saya tampilkan untuk publik. Nah, tapi yang akan kemudian kita ganti dengan sequence yang akan kita hasilkan, video-video dari yang akan kita hasilkan pada tutorial dengan lab atau dengan topologi yang sudah saya tampilkan di depan teman-teman ini. Di sini ada topologi sederhana. Kita akan melakukan konfigurasi pada router Mikrotik, karena sebagaimana yang teman-teman ketahui, mungkin kalau ada sudah teman-teman yang sudah tahu dan sudah pernah menggunakan router Mikrotik ini harganya murah, iya. Secara hardware dia tidak seribet router-router yang lain. Tapi dari secara fungsi router Mikrotik ini kaya akan fungsi. Dia memiliki banyak fitur automatisasi. Dia bisa di-query melalui API. Dia juga bisa melakukan Xcode script di dalam sistemnya sendiri. Artinya secara automation dia tidak kalah-kalah banget lah gitu dengan router branded, contoh seperti Cisco dan beberapa router-router lain yang memang bisa dijalankan automation seperti itu. Nah, jadi dan juga karena harganya murah, sehingga memang router ini sangat cocok ya untuk teman-teman yang baru memulai
baru memulai belajar network secara khusus untuk perangkat router. Karena harganya yang murah di pasaran dan sangat mudah untuk ditemukan, sehingga teman-teman bisa dengan mudah mencari, tidak harus mengerogoh kocek sampai berjuta-juta gitu untuk mendapatkan seri yang paling rendah, yang paling kecil untuk belajar. Oke teman-teman, nah sebelum kita masuk di dalam materi pertama di seri Mikrotik series ini, saya satu hari yang lalu juga mempublikasikan sebuah informasi kepada teman-teman. Kalau teman-teman sudah lihat, jika belum saya akan bacakan buat teman-teman. Di sini saya tulis, teman-teman yang pengen punya network simulator khususnya berupa mini PC, boleh cek link berikut, linknya ada di bawah sini. Ada 5 varian pilihan memori. EVNG-nya sudah include dalam OS. Jadi benar-benar bisa dedicate buat nge-lab. Dalam OS-nya sudah tersedia image Cisco, Aruba Fortinet, Linux, F5, Palo Alto, satu lagi kurang nih sebenarnya, Mikrotik dan Windows yang sudah siap untuk digunakan. Nah teman-teman, boleh ya, silakan kalau bagi teman-teman yang memiliki niat untuk memiliki atau pengen punya lab sendiri yang terpisah dari laptopnya. Contoh seperti saya, biasanya kalau di video-video saya sebelumnya, ketika saya menjalankan EVNG simulator ini, pasti teman-teman akan lihat icon di bawah ini, VMware saya juga sedang running gitu. Nah tapi saat ini VMware saya tidak running karena memang lab simulator saya ini terpisah dari sistem komputer yang saya gunakan saat ini. Nah jadi benar-benar saya punya PC yang saya dedicate-kan, yang benar-benar fokus khusus untuk nge-lab doang. Karena kalau teman-teman juga mengikuti video-video saya sebelumnya, saya pernah melakukan live stream dan sempat terkendala. Karena apa? Live stream juga butuh resource PC yang besar. Lalu di saat yang sama saya juga menjalankan aplikasi network simulator EVNG di atas VMware gitu. Jadi kemudian laptop saya ini ngehang gitu. Nah ini akibatnya kalau lab simulator kita satu OS dengan dengan aplikasi lain, contoh ya seperti ini saya lagi buka email, lagi buka Microsoft Excel, lagi buka Telegram dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Nah jadi jika teman-teman tertarik untuk itu, silakan kunjungi link ini. Boleh, saya punya lebih kurang ada stok lah untuk itu. Jadi ya nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya-tanya dulu, boleh silakan meninggalkan komentar ya, atau boleh menghubungi saya lewat email yang ada di channel ini. Teman-teman juga bisa dapatkan itu. Oke, kita tinggalkan itu. Kita langsung saja mulai. Ini saya sudah coba ini kita wipe dulu ya. Kita wipe dulu node-nya supaya dia kembali ke konfigurasi default. Oke, ini sudah di wipe, lalu kita start. Kali ini mungkin kita hanya akan supaya durasi videonya tidak terlalu panjang, kita hanya akan melakukan basic initial setup. Basic initial setup ini adalah sebuah sequence konfigurasi yang akan kita lakukan pada sebuah router untuk melakukan konfigurasi IP manajemen, default route, dan menambahkan IP DNS server. Nah, terkadang ada juga di dalam sequence atau di dalam kegiatan melakukan basic initial setup, network engineer lain juga menambahkan ke dalamnya untuk konfigurasi NTP. Nah, tapi di sini kita tidak akan lakukan itu. Kita hanya akan melakukan kegiatan yang pertama, kita akan setting IP manajemen untuk Ether 1. Ini gunanya nanti kita akan bisa melakukan remote ya, meremote router yang ada di lab ini menggunakan Winbox. Jadi kalau seperti sekarang dia belum punya IP, maka kita tidak akan bisa nge-remote router ini dengan menggunakan aplikasi Winbox. Nah teman-teman,
jika masih belum punya aplikasi Winbox seperti ini, teman-teman bisa buka website mikrotik.com. Ini untuk buat persiapan ya. Lalu klik menu software dan di sini ada pilihan Winbox untuk 64 bit dan untuk 32 bit. Nah, kalau arsitektur OS komputer yang teman-teman gunakan adalah 64 bit, ya silakan klik di bagian atas ini, atau kalau 32 bit silakan klik yang di atas ini. Oke. Oh, sorry. Kalau arsitektur OS teman-teman adalah 64 bit, silakan klik link yang ada di atas ini. Jika arsitektur OS-nya adalah 32 bit, silakan klik link yang di bawah ini. Oke, kita tinggalkan ini. Routernya sudah running, ini kita klik, lalu kita coba masuk. Nah, jadi action kita melakukan klik ini, lalu ada pop up putih yang terbuka seperti ini. Ini kalau di real kondisi, misalnya kita punya router nih, sama saja kayak kita melakukan konfigurasi menggunakan konsol ya. Menggunakan kabel konsol, kita colokin ke port konsol, lalu kita jalankan aplikasi putih seperti itu teman-teman. Ini kita enter 2 kali dan sudah terbuka. Ini saya besarkan sedikit. Ini kita besarkan tulisannya supaya teman-teman bisa melihat dengan baik. Oke, teman-teman, di sini router Mikrotik, image router Mikrotik yang kita jalankan menggunakan versi 7.11.2. Kalau nggak salah ini adalah versi yang terbaru. Versi yang terbaru. Teman-teman bisa juga dapatkan di webnya Mikrotik seperti yang tadi tempat kita mendownload aplikasi Winbox. Untuk default usernya adalah admin. Lalu untuk kolom passwordnya dia tidak diberikan password, lalu kita enter saja. Nah, ini kita pilih N. Lalu kita diminta untuk menambahkan password yang baru karena ya ini sudah menjadi default ya, untuk router versi 7, router OS versi 7, ketika pertama kali kita masuk maka dia akan meminta kita untuk melakukan menginput password. Oke, ini kita masukkan passwordnya, lalu kita ulang kembali, kita enter. Oke. Nah, teman-teman, di sini yang bisa kita lakukan adalah, tentu ini kita asumsikan saya membuat simulasi supaya kemudian ini persis sama seperti ketika kita melakukan konfigurasi di router yang nyata. Nah, ini kan kita masih belum bisa mengakses Mikrotik ini ya teman-teman ya, menggunakan aplikasi Winbox. Nah, otomatis kita harus melakukan konfigurasi Mikrotik ini menggunakan CLI, Command Line Interface. Jadi teman-teman silakan ikuti step by step yang akan saya demokan di sini supaya kemudian hasilnya bisa sama. Nah, yang pertama kita akan merubah hostname-nya. Di sini kalau terlihat hostname-nya masih default yaitu Mikrotik. Nah, bagaimana kita melakukan perubahan hostname? Nah, kita akan ketikkan perintah seperti ini, system identity lalu set name. Nah, ini kita masukkan namanya adalah R1. Lalu kita enter. Oke, teman-teman lihat itu sudah berubah. Hostname daripada router ini sudah berubah. Oke, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Berikutnya yang kita lakukan adalah secara default untuk image CHR-nya Mikrotik ini interface DHCP kliennya untuk Ether 1 itu dinyalakan teman-teman. Nah, sementara di dalam simulasi kita kali ini kita akan melakukan konfigurasi IP statik pada interface Ether 1 supaya kemudian IP-nya tetap itu saja. Jadi nanti di next video mungkin kita akan buat 5 sampai dengan 10 video pada seri ini, kita tetap menggunakan IP manajemen yang sama. Jadi tidak berubah-ubah. Nah, berbeda cerita kalau ketika interface Ether 1 ini kita aktifkan mode DHCP kliennya. Bisa jadi pada saat kita membuat video berikutnya IP-nya bisa jadi berubah karena alokasi IP tidak kita set secara statik,
dan itu dikendalikan atau ditentukan, alokasi IP-nya ditentukan oleh router yang ada di lokal network saya. Nah, apabila misalnya sebutlah hari ini dia dapat IP 30.10. Nah, ternyata pada saat kita membuat video yang berikutnya, IP 30.10 ini di dalam range DHCP server di LAN saya itu ternyata sudah digunakan oleh device lain. Maka di next video kita tidak akan bisa ngeremote MikroTik yang ada di lab ini menggunakan IP 30.10. Nah, itulah kenapa saya lebih menyarankan untuk kita menggunakan IP statik. Oke, untuk menambahkan IP pada interface Ether 1 menggunakan command line, teman-teman bisa mengikuti komen seperti yang saya demokan ini ya. Kita masukkan IP, lalu kita ketik address, lalu kemudian kita tambahkan add, lalu kita ketikkan lagi address. Kita isikan IP-nya 10.2130.10/24, lalu kita define untuk interface-nya. Nah, karena ini masih default, maka namanya adalah Ether 1. Oke. Jika sudah, kita tekan enter. Lalu selanjutnya teman-teman, apa yang harus kita tambahkan lagi? Kita akan menambahkan default route. Kita ketik perintah seperti ini, IP route add destination. Ini karena default route, maka destination-nya adalah IP kemana saja. Jadi 0.0.0.0/0 ini adalah IP yang merepresentasikan tujuan tak terbatas. Jadi biasanya untuk default route pasti destination-nya seperti ini. Kecuali kalau kita melakukan static route terhadap satu segmen network tertentu, itu pasti lebih spesifik. Destination-nya itu pasti adalah angka IP apa gitu. Oke, lalu kita tambahkan gateway. Lalu kita tambahkan gateway-nya 10.21.30.1. Nah, teman-teman, seperti sekedar teman-teman tahu, lab simulator saya menggunakan mode bridge. Itulah kenapa IP yang saya alokasikan pada virtual router ini adalah IP yang satu segmen dengan IP yang saya gunakan di dalam lokal network saya. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Ya supaya kemudian saya seolah-olah router ini ada, sehingga dari device lain pun saya bisa melakukan remote router ini. Oke, kalau sudah, nah ini secara defaultnya ini seperti ini, destination dan gateway. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan parameter lain, contoh seperti check ping gitu ya, check gateway itu diisi dengan ping, itu juga bisa. Ini tujuannya apa? Ini untuk nge-trigger router melakukan pengecekan gateway. Dia bisa nge-reach nggak IP gateway-nya 10.21.30.1. Tapi ini karena masih basic, ya sudah, ini nggak usah kita explore dulu. Ada waktunya nanti akan kita explore itu. Sebenarnya ada banyak parameter lain yang bisa kita tambahkan ketika kita menambahkan default route atau sebuah konfigurasi routing. Ini kita enter ya teman-teman. Nah, kita sudah melakukan 3 hal. Yang pertama, kita sudah ngeset IP system identity, itu adalah hostname daripada router ini. Lalu yang kedua, kita sudah melakukan konfigurasi IP static untuk Ether 1. Yang ketiga, kita sudah melakukan konfigurasi default route. Nah, yang terakhir apa yang akan kita lakukan teman-teman? Yang terakhir yang akan kita lakukan adalah kita akan menambahkan IP DNS server. Perintahnya seperti ini, IP DNS set server. Nah, sini saya akan menggunakan DNS public Google ya. Server 88, lalu jangan lupa allow remote request-nya kita set yes. Jika sudah, kita tekan enter. Nah, teman-teman, untuk basic konfigurasi seharusnya sudah selesai kita lakukan ya. Router ini seharusnya sudah bisa mengakses internet. Coba kita akan lakukan pengecekan. Pertama, kita akan lakukan tes ping ke server Google. Kita ping 888. Oke, ini sudah replay. Coba kita ping ke domain google.com. Oke, ini juga sudah replay. Nah, IP-nya kan sudah kita set ya teman-teman ya. Sekarang kita coba akan mengakses router ini menggunakan Winbox.
Oke, kita klik new. Oke, IP-nya sudah muncul di sebentar, ini kita tadi ngeset IP-nya titik 10 ya. Titik 10. Coba kita connect. Oke, sebentar teman-teman, ini ada kesalahan. Kalau teman-teman ingat, di awal saya sampaikan Ether 1 ini diaktifkan IP DHCP kliennya, tapi kita lupa melakukan remove. Kita nggak lakukan remove. Nah, sebenarnya ini udah bisa kita akses karena sebenarnya interface Ether 1 itu memiliki 2 IP. 30.10, lalu di sini di Neighbors ini kita lihat dia juga dapat IP 30.23 nih teman-teman. Ini IP yang dialokasikan secara otomatis oleh router yang ada di local network saya. Nah, maka karena kita sudah bisa masuk menggunakan IP 30.10 menggunakan CLI tadi, sekarang waktunya kita akan melakukan remove IP DHCP kliennya. Kita nggak perlu melakukan DHCP klien, mengaktifkan DHCP kliennya. Caranya gimana? Kita klik menu IP, lalu kita masuk ke menu DHCP klien. Nah, ini teman-teman, di sini Ether 1 otomatis dia aktif untuk menerima IP. Jadi dia tidak ada IP. Ini asumsinya dia tidak ada IP, dia meminta IP nih ke local networknya. Nah, ini tidak kita perlukan, ini kita remove saja. Kita remove supaya kemudian hanya ada satu IP. Nah, ini yang tadi kita masukkan menggunakan CLI teman-teman. Yang pertama, kita sudah melakukan perubahan hostname, system identity set name. Nah, jadi saya akan sedikit jelaskan supaya teman-teman mudah untuk memahami struktur daripada command line interface di router Mikrotik. Sebenarnya system identity set ini adalah yang tulisan yang di mark berwarna apa ini ya? Warna biru ini, biru. Bukan biru sih ini. Ini warna apa ya? Saya juga buta warna, namanya warna apa. Yang berwarna biru ini saya sebut warna biru aja. Ini adalah nama menu, lalu di bawahnya ini adalah submenu. Nah, yang berwarna ungu ini adalah perintah. Ya kan, perintah yang bisa kita eksekusi untuk submenu di atas ini. Seperti itu teman-teman. Nah, sistem identity kita akan temukan nih, ada menu lalu identity, ini submenunya. Lalu di dalam submenu ini, di sini kalau di CLI-nya kan kita set name. Nah, di sini ada muncul identity ini R1. Ini yang kita config secara CLI, kita masukkan R1. Kalau secara GUI graphical user interface, kita masuk ke sistem, menu sistem, lalu kita masuk ke submenu identity, lalu kita ketikkan di sini R1, lalu kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan. Lalu yang kedua, kita lakukan konfigurasi IP statik. Nah, kalau secara GUI di Winbox, kita cara melakukannya adalah kita masuk ke menu IP, lalu kita klik address, klik. Nah, nanti akan muncul kotak ini, lalu kita klik lagi tombol add ini. Nah, kita tambahkan IP di sini, lalu ada interface, tinggal kita arahkan interface-nya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga yang kita lakukan adalah kita melakukan konfigurasi default route. Nah, default route kalau di Winbox kita bisa temukan di menu IP, lalu di submenu routes ini. Kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi kita sudah lakukan konfigurasi. Destination address-nya 0.0.0/0, lalu gateway-nya 10.21.30.1. Nah, ini yang kita tadi konfigurasi teman-teman. Ini kita klik, destination-nya 0.0.0/0, gateway-nya 10.21.30.1. Oke, selanjutnya terakhir kita sudah melakukan konfigurasi DNS server. IP DNS server bisa kita temukan di menu IP DNS. Kita klik. Di sini kita mendefine tadi ya, di CLI itu kita define menggunakan IP DNS publiknya Google. Lalu allow remote request-nya kita set yes, jadi dia dicentang. Oke teman-teman, saya pikir mudah bukan?
Tidak sulit teman-teman untuk basic konfigurasi pada router MikroTik. Jadi coba kita buka new terminal. Ini coba kita lakukan ping ke google.com. Nah, router ini sudah bisa melakukan ping ke Google, artinya router ini sudah punya koneksi internet. Dia udah bisa mengakses internet teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Saya pikir itu untuk tutorial yang pertama ini, part 1 ini cukup. Kita sudah melakukan basic initial setup menggunakan command line interface. Selanjutnya kita melakukan verifikasi apa yang sudah kita lakukan pada sesi konfigurasi menggunakan CLI pada aplikasi Winbox. Nah, kita melakukan verifikasi di sana. Lalu kita sudah melakukan pengecekan apakah router yang sudah kita config itu sudah bisa mengakses internet atau tidak, dan hasilnya sudah replay. Oke, nanti teman-teman video ini akan kita lanjutkan kembali. Kita sesuai dengan topologi ini ada dua klien yang ada di belakang router ini yang juga akan kita bukakan akses internetnya. Nah, tentu ini akan sangat menarik ya, akan sangat menarik karena konfigurasi yang kita lakukan kemudian akan berkembang. Kita harus menambahkan address untuk masing-masing klien ini. Apakah kita nanti akan membuat mereka satu segmen atau mungkin berbeda segmen? Nah, itu nanti akan kita putuskan, nanti akan kita lihat di video selanjutnya. Lalu di sana juga kita akan mencoba mengkonfigurasi DHCP server. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, ini akan sangat menarik karena konfigurasi yang sudah kita lakukan itu akan berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan topologi jaringan yang akan kita desain atau yang akan kita rancang. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini, sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa ikuti seri video ini sampai dengan selesai. Semoga video-video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman. Salam teknologi dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya.